itu periode 2022 sama wakil ketuanya Mas Hamdan. Nah, itu juga yang saya banggakan Mbak Sabrina selaku moderator acara diskusi pada malam hari ini. Oke, langsung saja. Ini waktu saya 15 menit. Oke, saya apresiasi dulu, luar biasa ya, 5 PPKN punya cara seperti ini. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena ini belum ada di periode saya yang tahun kemarin. Ya, tahun-tahun kemarin itu belum ada acara-acara seperti ini. Dan ini mungkin bisa dilanjutkan acara seperti ini berkesinambungan gantian. Nah, di Hari Pahlawan hari ini saya mohon izin terlebih dahulu. Nah, yang akan kita diskusikan adalah tentang guru honorer sebuah pekerjaan atau pengabdian dalam perspektif pendidik dan luar biasa ya, 5 PPKN acara ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Nah, sebelum masuk di situ, tema kita atau pembahasan kita adalah guru honorer sebagai sebuah pekerjaan atau pengabdian. Belum masuk ke pembahasan itu, harus kita pahami terlebih dahulu pengertian guru itu seperti apa. Ya, sebelum masuk ke temanya, sebagai pekerjaan atau pengabdian sebenarnya sih yang paling utama. Nah, sebelum masuk ke situ, kita pahami dulu pengertian atau definisi dari guru sendiri itu apa. Menurut DRS Haji Hamdan Ihsan dalam bukunya Filsafat Ilmu Pendidikan, dia mengatakan bahwa guru atau yang disebut itu merupakan orang yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohani agar mencapai kedewasaan, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, khalifah, makhluk sosial, dan individu. Nah, itu merupakan definisi menurut DRS Haji Hamdan Ihsan dalam bukunya Filsafat Ilmu Pendidikan. Nah, dari pengertian tadi bisa kita simpulkan bahwa profesi atau pekerjaan atau pengabdian seorang guru ini dari definisi tadi itu sangat luar biasa. Luar biasa dalam hal apa? Dalam hal mulianya, karena yang diajarkan adalah ilmu, atau yang diajarkan, yang diberikan adalah tentang keilmuan. Kemudian dalam inti sendiri itu sebenarnya apa sih tugasnya atau perannya apa? Nah, ada dua yang saya simpulkan tentang tahu tugas dari seorang guru itu. Yang pertama adalah seorang guru adalah transfer of knowledge, memindah pengetahuan. Nah, tugas yang pertama seorang guru, hakikat atau tugas inti dari seorang guru. Yang kedua adalah transfer of value atau memindah nilai-nilai. Contoh nilai seperti apa? Mulai dari mengajarkan moral yang baik, kemudian menciptakan kepribadian yang berkarakter. Nah, itu merupakan suatu peran atau tugas orang guru. Nah, dari dua tugas ini sebenarnya yang pertama adalah memindah pengetahuan, kemudian memindahkan nilai. Itu sebenarnya dapat kita petakan bahwa mentransfer sebuah keilmuan itu merupakan hal-hal yang sifatnya adalah di luar atau jasmani. Itu tugas orang guru di jasmaninya. Kemudian mentransfer sebuah nilai itu bisa kita kategorikan memberikan atau memindah nilai-nilai yang ada di dalam rohani. Nah, jika dua hal ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh seorang guru, pasti pendidikan di suatu bangsa itu pasti akan terus berkembang, akan terus maju dan baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena guru merupakan penting, garda terdepan dalam
dalam memajukan kesejahteraan atau dalam meningkatkan peradaban suatu bangsa. Itu tugas penting dari seorang guru. Itu merupakan tugas penting, bahkan guru ini menjadi garda terdepan. Suatu bangsa itu terlihat maju, itu biasanya itu berasal dari yang pertama dari guru-gurunya, pendidiknya. Jika pendidiknya maju cara berpikirnya, pasti suatu negara tersebut akan semakin cepat majunya juga. Karena dalam negara kita sendiri itu guru itu artinya digugu dan ditiru. Nah, digugu dan ditiru itu apa artinya? Seorang guru itu merupakan seseorang yang dipercayanya, kemudian juga perilakunya juga dicontoh. Siapa yang mencontoh? Ya siswa-siswanya atau peserta didiknya atau orang yang diajarnya. Itu merupakan pengertian guru. Nah, kalau kita simpul dari guru honorer, kita masuk ke temanya sekarang. Guru honorer, pengertiannya sendiri, guru honorer itu merupakan guru tidak tetap yang dibayar berdasarkan jumlah jam pelajaran. Berbeda dengan guru-guru yang sudah PNS, berbeda dengan guru-guru yang sudah ada perjanjian dengan pemerintah atau sekarang itu namanya ASN, dan sekarang ada yang baru namanya P3K. P3K ini merupakan suatu kebijakan dari pemerintah untuk memberikan peluang bagi seorang guru yang honorer itu bisa menjadi perangkat derajatnya. Itu merupakan suatu kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud. Nah, masuk sekarang ke temanya. Kalau secara pribadi, saya katakan dari yang saya alami sebagai seorang pendidik sendiri, guru honorer itu sebuah pekerjaan. Nah, dari pengertian pekerjaan ini ada dua arti. Pekerjaan ini adalah sesuatu yang dilakukan untuk tujuan tertentu, itu yang dinamakan pekerjaan. Jadi kita baca dulu, kita definisikan dulu pekerjaan itu apa. Nah, di sini yang saya ambil adalah dalam arti sempitnya bahwa pekerjaan itu sesuatu yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu. Itu namanya pekerjaan. Kita batasi sampai di situ untuk pekerjaan definisinya. Kemudian yang kedua masuk di pengabdian. Pengabdian itu dapat kita artikan bahwa perbuatan baik itu pengabdian. Perbuatan baik bisa berupa pikiran, bisa berupa pendapat, ataupun tenaga, sebagai wujud kesetiaan, hormat, atau karena adanya suatu ikatan. Yang semua itu dilakukan dengan ikhlas mengharapkan imbalan. Itu definisi dari pengabdian. Dari pahlawan ini bisa kita simpulkan bahwa dari tema yang digagas oleh teman-teman Hima PPKN Undiwara, itu guru honorer itu sebuah pekerjaan atau pengabdian. Dalam ranah perspektif yang saya pahami, dalam perspektif saya ini ya, bahwa suatu guru, apalagi guru honorer, bisa dikatakan itu sebuah pekerjaan atau pengabdian. Sebenarnya itu tergantung pada niat seorang guru tadi, kembali ke pribadi masing-masing seorang guru. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang pertama, terlepas dari ada kebijakan tentang seleksi ASN yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu PKK atau PNS, terlepas dari itu semua, yang saya bahas adalah dan terlepas dari faktor kepentingan tentang kebijakan adanya P3K yang sekarang masih berjalan dan kasus-kasus yang menimpa guru honorer yang ada di negara kita. Salah satu contohnya adalah salah guru yang ada di Boni, Sulawesi Selatan.
Ibu Herlina. Nah, bahwa beliau mengalami pemecatan secara tidak hormat. Kenapa? Karena beliau merupakan suatu guru honorer, seorang guru honorer yang ada di suatu sekolah. Kemudian karena beliau itu men-share, istilahnya memberitahu bahwa gajinya itu 700.000 selama 4 bulan, maka besoknya dia dipecat secara tidak hormat melalui WA oleh sekolah yang bersangkutan. Terlepas dari itu semua, terlepas dari kasus-kasus guru honorer yang terjadi di negara kita, juga yang terjadi di Bogor, yang terjadi di Bandung, terlepas dari itu semua, kembali lagi ke temanya. Guru honorer itu termasuk pekerjaan atau pengabdian. Yang saya pahami, namanya guru adalah seseorang yang digugu dan diburu. Harus punya jiwa yang besar untuk menjadi seorang guru. Kenapa? Apalagi kalau guru honorer. Karena kalau di guru honorer, bayarannya sendiri itu berapa? Guru honorer itu dibayarnya berdasarkan jumlah jam pelajaran. Sama, saya sebagai guru honorer juga seperti itu. Semakin banyak jam yang saya ampu, berarti semakin banyak pula bayaran di bulan berikutnya yang akan saya dapatkan. Itu di guru honorer. Beda halnya dengan guru AN. Nah, terlepas dari itu semua, bisa saya simpulkan bahwa seorang guru, apalagi guru honorer, itu bisa dikatakan sebagai suatu pekerjaan atau pengabdian. Kalau saya di ranah saya sebagai pendidik, saya bisa simpulkan itu tergantung kembali lagi pada niat atau tujuan dari seorang guru tersebut. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang pertama, kenapa saya bilang tergantung pada niat atau tujuan atau pendidik. Jika seorang pendidik atau seorang guru, ketika dia menjadi seorang guru tujuannya hanya mencari materi atau finansial, maka bisa saya kategorikan guru atau pendidik tersebut termasuk pekerjaan yang dia lakukan. Dia sebagai guru, yang dia lakukan adalah sebagai pekerjaan. Beda halnya dengan seumpama ada seorang guru. Seorang guru, kemudian dia mengajar siswa-siswanya, tetapi dia mempunyai niatan yang tulus. Dia mempunyai niatan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian dia mempunyai niatan untuk memindah pengetahuan yang dia ketahui melalui pendidikannya. Kemudian dia berniatan, bertujuan untuk mentransfer kebaikan yang ada di dalam kemanusiaan. Serta dia juga punya niatan atau tujuan itu untuk mencari ridho dari Tuhan. Karena memang sudah tugas manusia untuk mengajarkan sesuatu pada orang lain. Maka hal inilah yang dinamakan pengabdian. Plus, bisa saya katakan, bisa saya kategorikan itu termasuk pengabdian sekaligus pekerjaan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang pertama, dia sebagai seorang guru, dia sudah berniat mengajar itu ke Tuhan untuk mentransfer nilai-nilai pengetahuan, untuk mentransfer nilai moral, dan untuk mencari ridho dari Tuhannya. Itu bisa saya kategorikan bahwa yang dia lakukan sebagai guru, dia termasuk pengabdian, bahkan juga termasuk pekerjaan. Kenapa seperti itu? Merujuk pada pengertian pekerjaan tadi, bahwa pekerjaan itu sesuatu yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Itu yang namanya pekerjaan. Jadi yang dia lakukan adalah mempunyai tujuan apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian mentransfer nilai-nilai. Nah, hal inilah yang bisa kita sebut, guru-guru seperti inilah yang bisa kita sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Karena tanpa beliau, orang-orang seperti beliau, orang-orang yang ikhlas seperti beliau, itu insya Allah peserta didik itu insya Allah akan berhasil. Saya jamin seperti itu. Karena kenapa? Sudah banyak buktinya di negara kita. Satunya di guru-guru pondok pesantren. Contoh yang lain adalah di pondok-pondok madrasah, bukan di sekolah-sekolah formal.
Pengajian itu tujuan utamanya adalah untuk mentransfer nilai-nilai, dilakukan untuk mentransfer nilai dan pengetahuan. Kemudian kalau seumpama dari guru yang mengabdi ini adalah mendapat honor atau mendapatkan bayaran, itu merupakan suatu bonus dari apa yang sudah dia lakukan. Nah, kalau di hari ini adalah merupakan hari peringatan Hari Pahlawan 10 November, bisa saya kategorikan, saya tingkatkan siapa saja sih guru-guru yang bisa dikategorikan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Yang pertama, yang paling utama bisa saya katakan di sini adalah tentang pertama merupakan orang tua. Kenapa saya bilang orang tua? Karena orang tua ini merupakan sekolah pertama dan utama bagi seorang anak. Itu bisa saya kategorikan bahwa beliau orang tua, semua orang tua yang ada di dunia, beliau merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Karena mulai kita dikandungnya, kemudian kita besar, dirawat mulai kecil di sekolah yang lainnya, bisa saya kategorikan orang tua itu merupakan pahlawan atau guru tanpa tanda jasa. Karena orang tua ini merupakan sekolah pertama dan utama bagi seorang anak. Yang kedua, bisa saya kategorikan lagi, pahlawan tanpa tanda jasa yang kedua adalah guru honorer. Guru honorer yang memang niatnya tulus. Tulus itu apa? Untuk mengabdi, untuk mentransfer nilai pengetahuan, untuk mentransfer nilai moral dan nilai-nilai yang lain yang ada di dalam kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, itu adalah guru-guru yang lain. Baik itu guru yang berstatus sebagai ASN atau yang lainnya. Itu merupakan guru yang sudah bayarannya tinggi atau besar, itu bisa saya kategorikan termasuk dalam tingkatan guru yang nomor ketiga, pahlawan tanpa tanda jasanya. Terlepas dari itu semua, yang saya batasi, yang saya bahas lagi, bahwa saya tidak membahas tentang kebijakan-kebijakan tentang adanya guru honorer, bayaran guru honorer itu segini. Kemudian terlepas dari kebijakan adanya P3K, saya tidak membahas tentang itu. Karena suatu kebijakan yang dibuat oleh manusia itu pasti akan menguntungkan suatu golongan. Namun, jangan sampai kita lupakan, suatu kebijakan itu pasti juga akan merugikan golongan yang lain. Itu pasti, dalam suatu peraturan, dalam suatu kebijakan. Baik kebijakan itu baik, atau kebijakan itu buruk menurut orang lain. Karena suatu kebijakan itu pasti ada sisi positifnya, juga ada sisi negatifnya. Contoh, kebijakan adanya P3K. Banyak yang setuju, bahkan banyak yang sudah bukan diri. Namun ada beberapa guru-guru yang lain, guru-guru honorer yang lain itu tidak setuju. Kenapa kok tidak setuju? Karena mungkin ada beberapa kendala yang tidak bisa beliau mendaftarkan dirinya untuk di P3K. Karena suatu kebijakan itu pasti akan merugikan golongan yang lain. Terlepas dari itu, yang saya batasi yang kita bahas adalah karena pasti kalau kita bicarakan kebijakan yang dibuat pemerintah, itu pasti menurut kita akan berlawanan dengan apa yang kita alami. Karena ketika pemerintah itu membuat suatu kebijakan, pasti diambilnya adalah yang mayoritas. Padahal di mayoritas tersebut juga ada kaum-kaum minoritas atau ada golongan-golongan minoritas. Kalau kita bahas tentang kebijakan pemerintah, pasti tidak akan habisnya. Bahkan sampai 1 tahun pun tidak akan selesai, pasti akan direvisi terus. Karena pasti akan mengalami suatu kerugian juga bagi golongan yang lain. Yang saya sampaikan di sini adalah tentang kemuliaan seorang guru itu sendiri. Karena monggo kita sebagai pendidik, kemudian teman-teman Humas PPKN Uniwara yang jurusannya adalah pendidikan, itu mari kita bersama-sama. Yang pertama, jangan sampai kita lupakan bahwa kita dipersiapkan diri kuliah di Uniwara. Saya sendiri sudah lulus dari Uniwara. Kita itu dipersiapkan untuk mendidik. Seumpama dari teman-teman yang ada di Humas PPKN Uniwara tidak berniat jadi guru atau tidak berniat jadi
bagi pendidik, setidaknya kita itu sudah punya bekal bahwa kita sudah berkeluarga, kita pasti bakal menjadi seorang guru atau pendidik. Minimal bagi siapa? Bagi anak-anak, bagi adik-adik kita. Itu yang paling. Karena pasti setiap kita adalah guru. Maka mari jika kita seorang pendidik atau teman yang menjadi seorang pendidik, mari kita bersama-sama tata niat, tata tujuan kita itu buat apa, kita kuliah buat apa. Jika niat kita sudah benar, Tuhan yang akan memberikan jalan bagi segala yang kita butuhkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tahadud bin nikmah. Saya sudah mengalami itu semua. Jika niat kita sudah pasti ada hal-hal yang tidak kita ketahui, baik itu bagi kelancaran apa yang kita inginkan, itu pasti Tuhan yang akan mengatur itu semua. Ini yang harus kita tanamkan dalam setiap diri kita sendiri. Saya sendiri juga sama seperti itu. Setiap kali ada perubahan selalu kita tanamkan seperti itu dalam diri kita. Sudah lebih, Mas. Itu sementara dari saya. Waktunya apa masih ada, Mbak Sabrina? Saya lanjutkan ke perspektif mahasiswa, nih, Mas Benjamin. Iya, Mbak. Sudah ya, Mbak. Silahkan. Sudah. Oh, ya, tinggal dikumpulin aja kan kalau sudah. Perkenalin buat teman-teman yang belum kenal saya, nama saya Wahyu Suhaimi. Saya berasal dari Prodi PPKN Angkatan 2021 sekaligus anggota aktif IMA PPKN. Saya kebagian materi perspektif mahasiswa terhadap guru honorer. Guru honorer itu pekerjaan atau pengabdian ya? Benar kan Mbak moderator gitu? benar. Mari kita bahas sedikit tentang kerja menurut Marx. Nah ya kan, menurut Karl Marx, kerja itu adalah upaya untuk menghasilkan nilai. Nah, sedangkan lebih jauh lagi, menurut Engels, kerja adalah upaya manusia untuk mengendalikan alam. Definisi ini diambil dari karyanya yang Dialektika Alam. Untuk menghasilkan nilai yang juga diambil dari alam. Hanya saja, definisi kerja dikuantifikasi dalam proses produksi oleh kapitalisme, yang dengan demikian kerja hanya dianggap kerja ketika manusia mencurahkan atau ngasih tenaganya terhadap proses terhadap proses cara produksi. Jadi kalau guru ngasih pembelajaran jasa pada masa itu, walaupun di luar itu tetap dibilang kerja. Dan diupah berdasarkan satuan waktu atau produk yang dihasilkan dalam proses produksi. Itu kerja. Masih kerja kan? Padahal kerja sendiri itu bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Sehingga setiap aktivitas manusia dapat dikatakan sebagai kerja. Seorang pengangguran pun itu tetap bekerja. Kerjanya apa? Ya rebahan. Ketika definisi kerja tersebut dikuantifikasi dalam bentuk waktu kerja, maka aktivitas di luar waktu kerja tidak dianggap kerja oleh kaum kapitalis. Padahal di luar waktu kerja di luar waktu kerja itu seseorang dapat memproduksi tenaga kerjanya untuk kembali dicurahkan dalam proses produksi. Mari kita ambil contoh dalam aktivitas guru. Pemateri yang pertama Mas Baidawi kan guru nih. Nah, guru mengajar dianggap sebagai kerja produktif. Sedangkan aktivitas di luar di luar jam tersebut atau di luar jam kerja, semisal membaca, menulis, merangkum, itu tidak disebut kerja. Padahal dengan ia melakukan hal tersebut, membaca, menulis, merangkum, itu dapat dikatakan kerja. Karena nih alasannya, karena dia melakukan hal itu juga akan kembali dia curahkan dalam aktivitas belajar mengajar kepada sekolah, entah dosen, entah hal apapun, tapi dalam konteks kita masih ke guru honorer ya. Dengan demikian, kuantifikasi jam kerja adalah sebuah pengambilan nilai lebih oleh pemilik alat produksi, entah itu yayasan, entah itu institusi, entah hal apapun yang oleh lembaga itu. Nah, jadi ini guru honorer
honor itu adalah sebuah pekerjaan di dalam bidang kita. Sedangkan pengabdian itu cuma citra yang ditampilkan oleh institusi pada masyarakat. Itu menurut pandangan saya. Nah, mari kita bahas sedikit tentang sejarah guru. Mumpung Hari Pahlawan, temanya juga tentang guru, pahlawan tanpa jasa, digugu dan ditiru juga. Mari kita ngebahas sedikit tentang sejarah guru. Sejarah guru atau sejarah pendidikan awalnya itu didikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang niatnya guru ini tuh adalah pelopor pembentuk kelas intelektual. Nah, guru ini tuh dibuat kelas intelektual sama Ki Hajar Dewantara. Nah, udah tahu kan kayak kelas intelektual mencerdaskan anak bangsa gitu kan, mengabdi pada negara. Nah, tujuan awalnya diciptakan guru oleh Ki Hajar Dewantara ya seperti itu, menciptakan kelas intelektual. Yang kedua, berlanjut pada masa Orde Baru, pada rezim Orde Baru, malah guru ini dibuat menjadi pekerjaan. Hampir sama seperti buruh. Bayangin, yang awalnya pekerjaan guru itu dibuat buat mengabdi pada negara, buat mengabdi pada masyarakat, bertanggung jawab dalam masyarakat, itu malah pada rezimnya Orde Baru, malah dijadikan buruh atau pekerja. Nah, kita ke era reformasi. Nah, di era reformasi, nah, guru di masanya rezim Orde Baru itu dikatakan bahwa bisa jadi PNS dan hal-hal sebagainya toh. Nah, tapi itu malah dijadikan alat politik juga. Kalau kita tahu kayak KKN, korupsi korupsi dan nepotisme itu juga termasuk dalam sistem satu partai dan pemerintahan Orde Baru yang sentralistik. Kalau kamu nggak milih saya, itu kamu cabut dari dunia pendidikan dan perguruan tersebut. Malah dijadikan tameng, malah dimasukkan ke dalam dunia politik yang notabene pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara ini menjadikan pelopor adanya kelas intelektual yang tugasnya mencerdaskan anak bangsa, mengabdi pada bangsa dan bernegara. Terus di era reformasi itu menjadi pendidik juga. Kita di zaman kita yang sekarang malah guru dijadi pendidikan moral. Segala sesuatu dihubungkan dengan moral. Kita bersosial media, kita hal itu masih ada stigma yang semakin banyak kita bersosial media, menghabiskan banyak waktu di dunia maya. Ada orang yang bilang kalau kita tidak mempunyai moral dan itu takut menjerumus ke hal-hal yang liberal, hal yang berkebebasan dan hal-hal lainnya. Nah, guru yang awalnya itu ditugaskan untuk mengabdi, itu sekarang malah dijadikan pekerjaan. Hampir sama kayak buruh. Guru honorer pun itu ada satuan waktu, tidak ada kontrak, bisa dipecat sebagai kapanpun. Sedangkan ada yang namanya P3K. P3K di masa sekarang itu kan kayak PNS, tapi nggak dapat tunjangan gitu. Ya sama aja kayak buruh gitu. Jadi guru yang sekarang yang notabene yang harusnya itu adalah sebuah pengabdian, nggak ada. Kalau kita mau jadi guru, nggak ada tuh yang harus aku pengen jadi guru nih, aku pengen kaya, itu nggak ada. Jadi kita harus melepas realitas kita terhadap hal itu. Saya jadi guru, ya sudah saya berkorban, saya mencerdaskan anak bangsa, bertanggung jawab atas anak bangsa, meningkatkan intelektual mereka, itu tugas guru. Pengabdian yang harusnya, guru itu harusnya pengabdian, bukan pekerjaan. Karena orang mana yang bakalan jadi guru itu pengen kaya. Realistis nggak? Ada orang yang pengen kaya tapi dia jadi guru. Itu nggak realistis. Jadi kalau kita bilang kalau guru itu adalah sebuah pekerjaan atau pengabdian, ya kita pandang perspektif sesuai diri kita masing-masing. Kalau menurut saya pribadi itu pengabdian, apalagi guru honorer. Nah, intinya guru, kalau definisi guru bukan guru honorer atau guru-guru sebagainya. Definisi guru sendiri itu bukan pekerjaan. Karena melainkan sifat mendidik, memberikan ilmu, memberikan pengetahuan kita kepada orang lain. Benar katanya Mas Baidowi tadi, orang tua kita adalah guru pertama bagi hidup kita. Karena mereka itu ngajar kepada kita, memberikan kita informasi atau memberikan kita ilmu yang dulunya kita tidak tahu apa-apa, terus sampai kita tahu. Nah, mungkin nyambung ya ke dunia pendidikan saat ini. Dunia pendidikan modern hari ini sudah beralih menjadi pasar.
Jadi untuk itu yang didasari pada kebutuhan implikasi dari ini, para pelajar atau mahasiswa lebih mengejar atau mementingkan apa yang menjadi kebutuhan pasar. Jadi bukan kayak fashion dia apa, jadi pasar pabrik itu lagi butuh apa ya? Itu lagi butuh apa ya? Ya udah saya kejar itu. Jadi malah mementingkan apa yang menjadi kebutuhan dasar dari pasar itu sendiri. Semisal nih, kita ngejar nilai A itu agar kita dikatakan lulusan terbaik dan lebih mudah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Bener toh? Nah, ketika selesai urusan akademik, lalu kemudian apakah pendidikan hanya sebatas memperoleh nilai atau keahlian? Ini merupakan propaganda untuk menghilangkan apa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan. Yang seharusnya pendidikan itu yang tak lain tak bukan, yakni kesadaran untuk merespon dunia ini dengan tindakan yang bermanfaat bagi sekitar. Itulah tugasnya guru. Entah kita tidak memandang guru itu honorer atau bukan, guru itu PNS atau bukan, selagi dia ngasih ilmu yang bermanfaat bagi kita, kan, ngerti untuk bermanfaat bagi kita, apalagi khususnya guru honorer itu adalah sebuah pengabdian dia terhadap bernegara. Kalau kita bilang itu sebuah pekerjaan, ya itu boleh-boleh aja gitu loh. Karena definisi kerja dari Karl Marx sendiri adalah upaya untuk menghasilkan nilai, untuk menghasilkan uang, entah nilai apapun yang memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia tersebut. Jadi mungkin cukup itu saja tentang definisi guru honorer itu pekerjaan atau sebuah pengabdian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kali ini saya buka sesi pertanyaan. Apabila ada yang bertanya, silakan diketik di komentar. Buat teman-teman mungkin Yang mau bertanya silakan. ya buat yang bertanya mungkin, atau ada yang buat bertanya mungkin bisa. Ada keren nih, mulai orde baru KB bekerja kudu ngabdi loh. Kalau kita bilang bekerja, ya kan? Bekerja ya memang kita bisa katakan bahwa guru itu memang pekerja. Saya bilang kalau di masa Ki Hajar Dewantoro, guru itu diciptakan untuk mengabdi. Untuk beliau membuat yang namanya kelas intelektual, kelas guru yang seharusnya mengabdi pada rakyat, pada anak-anak muda, mengajarkan mereka atas intelektual mereka. Tapi masa rezim Orde Baru itu malah dijadikan sebuah pekerjaan yang memang pada saat itu malah disindir kalau tidak salah di lagunya Iwan Fals yang judulnya Guru Omar Bakri. Mungkin teman-teman udah sering dengar lagunya Guru Omar Bakri itu. Adakah pertanyaan teman-teman? Buat para penonton live sharing ini, apakah ada yang ditanyakan? Buat teman-teman mungkin bisa nanya itu tentang hal apapun yang berhubungan dengan itu ya, yang berhubungan dengan tema kita hari ini ya. Hanya bau-baunya ada yang mau nanya di luar konteks gitu. Jadi lebih baik yang tema yang kita luat aja. Ada Mas Wahyu. Apa nih? Menurut Mas Wahyu, guru yang masuk di kategori pengabdian itu seperti apa? Dari Trio Susan. Menurut Mas Wahyu, guru yang masuk di kategori pengabdian itu seperti apa? Ya, silakan Mas Wahyu. Kalau kita kan ada dua nih. Saya bilang di sejarahnya guru itu guru itu namanya dulu kelas intelektual di zamannya Ki Hajar Dewantoro. Nah, yang harusnya, yang notabene itu mereka mengabdi. Gak ada guru yang pengen kaya, gak ada guru yang pengen halal apapun, gak ada yang pengen guru yang
supaya aku pengen kaya, aku pengen dikenal, itu nggak ada. Apalagi yang pengen kaya itu nggak ada. Jadi nggak logis sekiranya kalau ada yang pengen, aku pengen jadi guru biar kaya, itu nggak ada. Pada yang harusnya itu guru itu harusnya pengabdian. Yang harusnya sih, karena pelopor awalnya kelas intelektual itu sendiri itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro. Tapi masa udah berlanjut waktu di Orde Baru, di reformasi dan sekarang, malah itu dijadikan sebuah pekerjaan. Malah udah hampir sama kayak guru sih sekarang, guru. Jadi guru yang masuk di kategori pengabdian itu seperti apa? Guru yang termasuk dalam kategori pengabdian itu guru honorer. Guru yang notabene memang dia mengabdi kepada bangsa dan bernegara. Jadi bisa disimpulkan tentang dia ngajar dan hal seperti itu. Tapi kalau di zaman kita guru itu malah dipandang pekerjaan. Ya memang pekerjaan karena bernilai upah. Tapi kalau memang kayak dibuka lowongan pekerjaan guru gitu kan, kalau ada yang masuk berarti dia harus siap dong. Dia harus siap buat dia tidak, walaupun dia cukup, malah menurut saya pribadi itu kayak di luar batas cukup gitu. Saya dapat info juga dari salah satu guru, gaji pertama dia jadi guru honorer itu cuma 75.000. Kalau kita bilang pekerjaan itu bukan, malah itu pengabdian. Jadi kalau niatnya ngabdi gitu, kalau niatnya ngabdi, ya udah dia nggak bakal ngelihat notabene ekonominya berapa gitu. Jadi kayak saya digaji segini, ya udah bodo amat gitu loh. Saya nggak peduli hal itu, karena apa ya, kan guru dicap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa toh. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan untuk dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-citanya. Itu guru yang mengabdi. Itu quote, ya kata-kata dari Bung Hatta. Mohon konsisten di jawabannya yang hadir di sini. Benar. Karena perspektif saya sebagai mahasiswa, guru honorer itu adalah sebuah pengabdian, bukan sebuah pekerjaan. Untuk Mas Baidowi sendiri, apakah ada yang ditanggapi? Atau Ya, terima kasih. Ternyata di sini ada senior-senior saya. Kampung Mas, ada Pak Susanto dan Pak Tangguh. Kemudian ada Mas Salim juga. Ada senior-senior saya ternyata. Luar biasa nih Mas. Di sini kita sharing-sharing diskusi tentang di Hari Pahlawan ini setidaknya ada sedikit kemanfaatan gitu Mas. Untuk tadi ada dari Pak Susanto ya. Yang dikategorikan pengabdian itu seperti apa? Nah, di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa yang dikategorikan guru pengabdian itu, kalau menurut pribadi saya itu tergantung dengan niatnya masing-masing guru tadi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang dimaksud pengabdian itu adalah guru yang mengajar tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan kita tidak tahu guru yang seperti apa itu. Karena itu terletak pada masing-masing guru. Karena saya sendiri tidak bisa membaca guru ini memang niatnya mengabdi, punya tujuan yang lain. Itu kalau menurut saya, Mbak Moderator.